Assalamualaikum sekuat capruk dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja pasang posisi yang enak, kopi rokok, cemilan, sama cek kuotanya. Lanjut dari part kemarin, kita dialihkan tentang masa lalu Shin Yuhu yang mempunyai saudara dan mempunyai tugas dalam unit untuk berperang. Dan 9 tahun yang lalu, ia bertemu dengan Raja Sang karena dia selalu membenci dewa yang arogan. Lalu Shin Yuhu sedikit demi sedikit meyakinkannya kalau tidak semua dewa bersifat buruk. Sampai pada akhirnya, ia pergi ke Jauge bersamanya dan menjadi hari-hari terindah pada masanya. Lalu Wugeng bertanya kenapa ia tidak melihat ada yang aneh dengan ibundanya. Karena Shin Yuhu menyembunyikan kekuatan ilahi miliknya. Kalau tidak, ia bisa diketahui oleh para dewa. Bahkan adiknya sendiri juga tidak tahu keberadaan kakaknya. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Wugeng melihat ayahnya yang akan membunuh Guimu. Dan sebelum itu terjadi, Tian Kui bergerak menyerang Raja Sang dengan kekuatan ilahinya. Akan tetapi, Raja Sang membuat semua orang terkejut dengan perubahan armor di tubuhnya. Yang ternyata ada sebuah legenda di antara para dewa dengan binatang kuno yang mengerikan. 600 tahun yang lalu, terjadi sebuah pertempuran antara Tian dengan binatang kuno. Namun binatang itu terbunuh setelah berusaha keras. Akan tetapi dikatakan kalau roh binatang itu abadi dan binatang tersebut adalah Phoenix abadi. Lalu Shin Yuhu juga menceritakan kalau dulu Seng Tang, raja pertama Sang, juga mempunyai hubungan dengan Phoenix itu. Diceritakan sewaktu di perjalanan, Seng Tang berpapasan dengan Phoenix abadi yang hampir mati akibat pertarungan. Dan ia memutuskan untuk menyelamatkannya dengan menaruh jiwanya ke dalam armor miliknya. Dan semenjak itu, mereka menjadi sahabat hidup dan mati sampai bisa membangun kerajaan Sang. Setelah Seng Tang mati, armor itu disegel di dalam istana dan hanya para penerusnya yang boleh memasuki ruangan itu. Namun setiap raja takut jika dewa mengetahui keberadaan Phoenix abadi dan menyembunyikan rahasia itu. Berbeda dengan ayahnya, ia menjumpai armor itu semenjak berumur 10 tahun. Dan ia sama seperti Seng Tang yang bisa berkomunikasi dengan Phoenix abadi dan menjadi orang kedua yang membagi hidup bersamanya. Di sana, ternyata dewa juga ketakutan dengan kekuatan Raja Sang. Lalu Jiu juga keluar bersamaan dengan Dewa Sising. Lalu ia memuji Jiu karena kehebatannya dan meminta untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bahkan ia tidak memperdulikan rekannya terbunuh, melainkan hanya ingin mencari lawan yang hebat. Sungguh aneh hidup Musing. Lalu Shin beralih kepada Sang Tian yang tengah berada di dalam tubuh naga. Ia berbincang dengan adik Shin Yuhu kalau ternyata orang yang akan meruntuhkan aturan dewa
dan semua budak akan dibebaskan ada di hadapannya. Dan ternyata Raja Sang akan menjadi dewa perang yang sebenarnya di masa yang akan datang. Lalu Raja Sang berniat bertarung habis-habisan dan membantai pasukan Zhou dengan membabi buta. 好恐怖的力量！ Bahkan Tian Kui juga mengeluarkan kekuatan penuh miliknya dan berusaha melawan Raja Sang. Kemudian Taiji dan Juiri juga ikut turun tangan. Lalu Sising juga mulai serius menghadapi Jiu dengan kekuatan ilahi elementalnya. 大剑士，我还没有看到你的剑呢！你两手空空的样子，为什么不用锋利的威力让我看？ Lalu Raja Sang kembali mengeluarkan kekuatannya dan bahkan Taiji dan Juiri mengakui bahwa kemampuannya ada di bawah Raja Sang. Lalu Raja Sang mempermainkan mereka semua. Kembali ke Jiu, ia juga berhasil mengalahkan Serigala Sising dengan satu serangan. 怎么搞的？我的荒狼竟然一下子就被轰散了！ Di sisi lain, Raja Zhou berkata bahwa apapun yang terjadi, Raja Sang telah menekan para dewa dan menjadi sejarah yang tak bisa terjawab. Lalu Sising yang berhasil dikalahkan Jiu, ia kembali bangkit dan menyerang balik. Raja Sang yang menerima serangan dari 3 dewa, ia menyerang balik dan tiba-tiba naga yang berada tepat di atasnya menggaung dan membuat semua orang kesakitan. Lalu Wugong bertanya, "Apa yang terjadi, Bun?" Ternyata Tian akan muncul. Dengan mendaratnya Tian, suasana menjadi gelap, susah bernapas, dan merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Lalu Sang Tian menghampiri Raja Sang dan menyiksanya dengan sangat kejam. 猴子，你为何烦我？我们是人，不是什么猴子。 Kemudian Jiu juga menyerang Sising dan membuatnya terpojok. Dan segera mencoba menyerang Tian. Namun hasilnya tetap tidak bisa karena Tian berbeda dan jauh lebih menakutkan daripada dewa lainnya. 突破无色墙来挡着，不过这也是你的极限，始终都只是猴子而已。结束了。 Di sana, Raja Sang berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri. Lalu kita dialihkan ke flashback Raja Sang sewaktu kecil. Ia berbincang dengan Jiu yang hari-harinya cuma melatih pedang. Lalu Raja Sang merasa kalau dirinya terlahir untuk mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai semua orang. Dan ia bertekad untuk melawan para dewa. Juga keinginan itu muncul semenjak ia berada di tambang dan memperhatikan semua orang yang semasa hidupnya menderita. Bahkan ada salah satu kakek tua yang seluruh hidupnya berada di dalam tambang sampai ia meninggal. Kemudian kita diperlihatkan sewaktu Wugong terlahir, Raja Sang sangat senang. Namun Shin Yuhu berkata bahwa di masa depan aturan dewa akan runtuh, semua budak akan dibebaskan dan Wugong adalah kuncinya. Juga ia mengatakan kalau perang akan segera meledak dan Raja Sang yang akan memulainya.
namun ia tidak akan pernah melihat akhir dari perang tersebut. Kembali ke medan perang, Raja Sang kembali berdiri dan menyerang Tian dengan membabi buta. Namun masih saja ia belum bisa menyentuhnya. Sampai suatu momen di mana ia berhasil membuat Tian terdesak, dan setelah itu mereka bertarung di udara. Dan di sana Raja Sang berhasil melukai Tian. Dan jelas, Raja Sang dipukul mundur dan dijurus meteor. Namun sang raja masih aja kuat. Dan di sanalah akhir dari Raja Sang. Yeay, part 2-nya selesai nih. Gimana? Seru gak? Kalau seru, kita lanjut part 3-nya. Dan jangan lupa tong hilap Kasadayana kepada semuanya untuk di like, di komen, di share. See you next video. Bye bye. Mohon maaf ya berisik di sininya guys.